Jadi yang pertama apa? Orang yang cinta pada Allah atau cinta pada apapun itu biasanya kalau siap-siap tidur itu ya kalau mau tidur yang diingat yang dicintai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Orang jatuh cinta itu punya efek yang unik. Yang pertama apa yo? Kenapa sih kok Ibnu Qayyim bahas kayak gini? Loh ini nanti sambungkan dengan cintamu pada Allah. Apa kalian seperti ini kepada Allah? Kalau kalian merasakan seperti ini, berarti sudah ada cinta dalam diri kita pada Allah. Jadi yang pertama apa? Orang yang cinta pada Allah atau cinta pada apapun itu biasanya kalau siap-siap tidur itu ya kalau mau tidur yang diingat yang dicintai dulu. Ya kalau punya pacar kan mesti selamat malam miss you, terus selamat malam miss you. Kalau mau tidur kan begitu, yang diingat yang dicintai, selamat tidur dan lain sebagainya. Nah, lu ya kalau mencintai Allah tentu saja kalau mau tidur ya Allah yang diingat. Bangun tidur juga begitu. Kalau punya yang dicintai, yang teringat, wah hari ini mau ketemu kekasihku lagi, atau ngambil HP dicek ada WA enggak dari dia. Itu cirinya orang yang jatuh cinta. Yang ketiga, orang yang jatuh cinta itu kalau pas berdua dengan yang dicintai itu senengnya luar biasa dan ingin berdua terus. Apa begini kita kalau dengan Allah? Kerasan enggak kita zikir misalnya, wirid, membaca tahlil 100 kali. Teman-teman kalau mau tahlil la ilaha illallah 100 kali kan rasanya ini kapan ini Pak kaum ini menyelesaikan la ilaha illallah ini kok lama sekali nggak selesai sampai ngantuk sampai kan kita nggak menikmati tahlil kita. Padahal orang yang mencintai itu berdua dengan yang dicintai, apalagi sambil menyebut namanya, itu kerasannya luar biasa. Ini kita sering tidak begitu. Berarti kita mungkin memang harus melatih untuk lebih mencintainya, atau jangan-jangan benih cintanya harus lebih dipupuk lagi biar tumbuh. Nah, ciri keempat, efeknya orang yang cinta itu kalau ada kesulitan atau bencana, ya yang diingat hanya kekasihnya, yang dicintai. Selamat ndak ya dia, sehat ndak ya dia, aman ndak ya dia. Itu yang dicintai. Karena orang mencintai itu, aku sulit ndak apa-apa dia. Orang tua kita pasti juga begitu, karena mereka sangat mencintai kita. Kalau kita mencintai orang tua kita kan selalu begini juga. Kalau ada apa-apa, Bapak sehat, Ibu aman ya Bapak, kan selalu begitu. Kenapa? Ada rasa cinta. Nah, harusnya kita kepada Allah juga begitu. Dalam situasi bencana, kesulitan, yang teringat Allah saja. Bisa dibayangkan kita 2 tahun lebih ini corona, pandemi. Itu kan berarti harusnya full 2 tahun ini kita bersama. Kesadaran kita adalah kesadaran Allah. Apalagi oleh Allah diarahkan dengan pandemi ini kita jangan keluar-keluar, di rumah saja. Kalau bahasa agama itu kita disuruh untuk kholwat. Kalau bahasa pandeminya isoman. Isoman itu kan kalau bahasa sufistiknya kholwat. Kholwat itu menyendiri bersama Allah saja. Ini mungkin kalau dibaca secara sufistik, isolasi mandiri itu Allah mengundang kita, yuk berdua denganku saja, gak usah dengan orang lain. Semoga kita membacanya begitu ya, tidak mengeluh. Karena ada beberapa yang isoman itu mengeluh di sini, ada mengeluh terus eman Allah mengundang kita untuk kholwat berdua dengannya, yuk kita manfaatkan. Paling tidak meningkat
kualitas spiritual kita, meningkat kebahagiaan spiritual kita. Kebahagiaan spiritual itu kan yang tadi lebih long lasting, tadi lebih panjang durasinya. Jadi teman-teman, efek dan pengaruhnya cinta di 4 hal ini, mendeteksinya. Maka cinta kita, kedekatan kita kepada Allah, ayo dicek sejauh mana. Sejauh mana, kalau sebelum tidur kita ingat Allah atau tidak, atau kita hanya ingat HP kita saja, asik mentelengi HP sampai ngantuk terus tidur. Bangun tidur juga begitu, kita ingat Allah dulu, alhamdulillahilladzi ahyana dulu, atau tangan kita ngerogoh-ngerogoh meraba-raba nyari HP-ku di mana. Jangan-jangan kita lebih cinta HP kita daripada Allah. Wong yang sebelum tidur dan bangun tidur kita lihat dulu itu. Sejauh mana kita kerasan berdua dengan Allah, sejauh mana dalam situasi sulit, bencana kita ingat pada Allah. Nah, ini aspek pengaruh dan konsekuensi dari cinta. Nah, sekarang kita bahas wadahnya. Wadahnya cinta itu kan jiwa kita ini. Hanya saja kalau wadahnya tidak siap, itu ya sulit mewadahi cinta yang dahsyat tadi. Wadah kita seperti apa, seperti itulah nanti cinta kita ekspresikan. Maka penting kita membersihkan jiwa kita. Di dalam pandangannya Syekh Ibnu Qayyim, jiwa itu ya ada 3 macam. Ada jiwa samawi, ada jiwa buas seperti binatang buas, ada jiwa hewani di dalam diri kita ya. Yang paling tinggi, paling kondusif untuk suburnya cinta adalah jiwa samawi. Jiwa samawi itu jiwa yang cinta ilmu, cinta keutamaan, cinta kesempurnaan, tidak kerasan dengan hal-hal yang hina, maksiat, suka dengan segala yang mendekatkan pada Allah. Wah, ini subur kalau ditanami cinta, dan akan membuahkan cinta ilahiyah yang luar biasa. Beda dengan jiwa jenis kedua. Jiwa jenis kedua ini jiwa buas, seperti binatang. Kalau bahasanya Imam Ghazali, jiwa ini namanya sabuiyah. Sabuiyah itu binatang buas. Binatang buas itu jiwa yang ambisius, isinya keinginan-keinginan yang tidak terkendali. Jadi cita-cita ini, keinginan itu, ambisi ini, bahkan memaksa orang lain demi terpenuhi keinginannya, sewenang-wenang pada orang lain, sombong, berusaha unggul menang atas orang lain, bahkan menghalalkan segala cara. Ini namanya jiwa yang buas. Jadi jiwa yang buas itu jiwa yang dihantui oleh menang kalah. Dia ingin menang terus, unggul terus. Yang lain harus di bawahku semua, yang lain harus takluk di depanku semua. Ini jiwa yang buas. Dia cenderung memaksa, sewenang-wenang, pikirannya ingin disetujui terus. Kalau tidak disetujui, dia akan merancang, merekayasa segala cara agar orang tunduk dan setuju. Bahkan ya seperti tadi, menghalalkan segala cara. Nah, ini jiwa yang buas. Kalau cinta masuk ke sini, ya nanti cinta itu berubah wajah hanya jadi tujuan-tujuan, target-target, keinginan-keinginan yang tidak terkendali.
Ini yang membuat misalnya cintanya ditolak terus nyari segala cara biar dia takluk lagi, entah dengan cara apa, entah dengan memaksa, entah dengan nyari dukun atau entah cara, pokoknya ambisius, dia tidak mau dikecewakan, dia tidak mau dikalahkan. Jadi segala cara harus aku lakukan demi terpenuhi cintaku, termasuk dengan cara yang batil dan salah. Nah ini kalau cinta masuk ke jiwa yang buas. Yang ketiga ada jiwa hewani. Kalau bahasanya Imam Ghazali, jiwa hewani ini bahimia, binatang ternak. Kalau tadi kan binatang buas. Jadi ini orientasinya adalah nyari enak, nyari nikmat fisik. Ya makan, minum, seks. Ini kan kenikmatan-kenikmatan fisik yang dikejar. Itu kalau cinta masuk ke sini, ya dia berubah wajah jadi upaya untuk nyari enak saja. Jadi bukan sesuatu yang luhur lagi, dia targetnya kesenangan-kesenangan sementara, kenikmatan-kenikmatan fisik tadi. Nah ini kalau cinta masuk ke jiwa hewan, maka cinta itu sebenarnya pasangannya jiwa yang samawi, sehingga wajahnya murni, tidak lagi terkontaminasi oleh macam-macam. Jadi maka kalau ada peristiwa-peristiwa atas nama cinta tapi kok merusak, atas nama cinta tapi kok menghancurkan, atas nama cinta tapi kok immoral, atas nama cinta tapi kok memilukan, kok gelap, itu kemungkinan cintanya hinggap di jiwa-jiwa yang buas atau jiwa-jiwa hewani. Sehingga cinta jadi kendaraan sekedar untuk mencari kenikmatan saja, atau jadi tujuan-tujuan, ambisi-ambisi untuk menaklukkan, memenangkan yang dicintai. Jadi ini pentingnya wadah. Jadi sering orang menganggap wadah itu apa, kan cuma wadah yang penting isinya. Tidak. Nah kalau tidak ada wadahnya, isinya ambiar. Kalau wajahnya bocor, ya isinya habis. Kalau wadahnya kotor, ya isinya ikut kotor. Kalau wadahnya, kan sering saya ilustrasikan itu kan, kalau wadahnya beracun, wadah yang beracun itu dikasih air susu, jadinya air susu yang beracun. Bukan racun yang bersusu, tidak bisa begitu. Racunnya terus jadi susu, tidak begitu. Tapi susunya yang jadi beracun. Inilah pentingnya wadah. Jadi mengelola jiwa kita dalam menghidupkan mahabbah atau cinta kepada Allah.